Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan, minal aidin wal faizin. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Oke kawan, selamat menyambut hari Idul Fitri. Ya. Oke kawan, berbagi informasi seputaran Sidra Bank. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran P-Network. Nah kawan-kawan, ya, dampak dari Israel dan Palestina, ya, bagaimana Bank Sidra dapat menggunakan token aslinya untuk memberikan dukungan bagi pengungsi di jalur Gaza, ya, untuk saudara-saudara kita. Perang Israel-Hamas telah menimbulkan dampak buruk di jalur Gaza, menyebabkan krisis kemanusiaan dan menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Dampak psikologis yang dialami masyarakat Gaza tidak terhitung jumlahnya, terutama pada anak-anak. Perang juga telah mengganggu perekonomian kawasan Gaza, memperburuk permasalahan yang sudah ada, yaitu tingginya pengangguran dan terbatasnya peluang ekonomi. Dukungan internasional sangat penting dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak. Diperlukan solusi jangka panjang untuk membantu kembali dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Proyek cryptocurrency Sidra Bank, Sidra Coin bertujuan untuk memberikan pemberdayaan keuangan kepada para pengungsi di jalur Gaza, sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Melalui teknologi blockchain, Sidra Coin menawarkan transaksi peer-to-peer langsung, mempromosikan literasi dan inklusi keuangan. Proyek ini juga bertujuan untuk berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan mengatasi tantangan unik yang dihadapi para pengungsi, seperti mengakses layanan penting dan berinvestasi pada energi terbaru dan pertanian yang berkelanjutan. Dampak perang Israel, Hamas atau Palestina di jalur Gaza, dampak ya, tidak bisa disepelekan. Konflik tersebut telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang sangat besar dan nyawa warga sipil yang tidak bersalah berada dalam bahaya. Kehancuran yang disebabkan oleh perang telah menyebabkan banyak sekali keluarga kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka menjadi puing-puing dan kehidupan mereka hancur. Jalan-jalan Gaza yang tadinya ramai kini menjadi reruntuhan, dengan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air rusak parah atau hancur total. Dampak psikologis masyarakat Gaza, kehancuran yang disebabkan oleh perang lebih dari sekedar kehancuran fisik. Dampak psikologis yang dialami masyarakat Gaza tidak terhitung banyaknya. Ketakutan dan trauma yang terus-menerus dialami selama konflik telah meninggalkan luka mendalam pada kesejahteraan mental masyarakat di Palestina, khususnya anak-anak yang tumbuh di tengah kekerasan dan ketidakpastian. Nah, dampaknya adalah gangguan perekonomian di daerah di Palestina. Selain itu, stabilitas perekonomian kawasan juga sangat terganggu. Jalur Gaza telah lama dilanda tingkat pengangguran yang tinggi dan terbatasnya peluang ekonomi, dan perang hanya memperburuk masalah ini dengan kehancurannya dunia usaha dan hilangnya mata pencarian. Masyarakat Gaza kini menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar. Blokade yang diberlakukan di wilayah tersebut semakin membatasi aliran barang dan jasa, sehingga semakin mempersulit masyarakat Gaza untuk membangun kembali kehidupan mereka dan kembali ke kehidupan normal. Pentingnya dukungan internasional. Mengingat keadaan yang mengerikan ini, sangatlah penting bagi komunitas internasional untuk bersatu memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang terkena dampak konflik tersebut. Organisasi bantuan kemanusiaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal terpenuhi. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada mereka yang mengalami trauma akibat perang, khususnya anak-anak yang paling rentan. Solusi jangka panjang untuk membangun kembali jalur Gaza
Solusi jangka panjang juga penting untuk membangun kembali jalur gajah dan menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi penduduknya. Investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja dapat membantu meringankan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat Gajah dan memberikan mereka masa depan yang lebih cerah. Proyek pemberdayaan keuangan oleh Sidra Bank. Sidra Bank, kami percaya bahwa pemberdayaan keuangan adalah hak mendasar yang harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka. Kami memahami tantangan yang dihadapi para pengungsi di jalur Gajah, di mana akses terhadap layanan keuangan dasar terbatas dan sistem perbankan tradisional seringkali tidak terjangkau. Inilah sebabnya kami mengembangkan proyek mata uang kripto yang tidak hanya mengatasi masalah ini, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Prinsip keuangan Islam didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ini melarang pembebanan bunga dan mendorong pembagian resiko dan transaksi yang didukung aset. Prinsip-prinsip ini berakar kuat pada keyakinan Islam dan dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dilakukan secara etis dan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Koin Sidra dengan menciptakan mata uang kripto yang sesuai dengan hukum syariah, Sidra Bank mampu memberikan solusi keuangan yang tidak hanya dapat diakses, tetapi juga selaras dengan nilai dan keyakinan masyarakat yang dilayaninya. Aset digital terdesentralisasi kami, yang dikenal sebagai Sidra Coin, beroperasi pada platform blockchain yang menjamin transparansi keamanan dalam semua transaksi keuangan. Nah, manfaat koin Sidra melalui penggunaan teknologi blockchain, Sidra Bank menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan memungkinkan transaksi peer-to-peer langsung. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan efisiensi, membuat layanan keuangan lebih mudah diakses dan terjangkau bagi para pengungsi di jalur Gajah. Dengan Sidra Coin, individu dapat mengirim dan menerima uang, melakukan pembayaran, dan mengakses berbagai layanan keuangan tanpa memerlukan rekening bank tradisional. Nah, mempromosikan literasi dan inklusi keuangan. Selain menyediakan platform transaksi keuangan yang aman dan transparan, Sidra Bank juga bertujuan untuk mempromosikan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pengungsi. Kami memahami pemberdayaan keuangan lebih dari sekedar akses terhadap layanan keuangan dasar. Hal ini juga mencakup penyediaan pengetahuan dan alat yang dibutuhkan individu untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Membangun masa depan berkelanjutan di jalur Gaza. Sidra Bank lebih dari sekedar mata uang kripto. Ini adalah gerakan menuju pemberdayaan dan inklusi keuangan bagi pengungsi di jalur Gaza. Dengan menyediakan platform yang aman dan transparan untuk transaksi keuangan serta mendorong literasi keuangan, kami bertujuan untuk menciptakan masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Membangun kembali kehidupan dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Mata uang kripto Sidra Bank tidak hanya memberikan layanan keuangan kepada para pengungsi, namun juga menawarkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Dengan kemampuan menyimpan dan mentransfer dana dengan aman, pengungsi dapat terlibat dalam kegiatan wirausaha dan mendirikan usaha kecil untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mengatasi tantangan unik yang dihadapi pengungsi, selain memperdayakan finansial, mata uang kripto Sidra Bank memiliki potensi untuk mengatasi beberapa tantangan unik yang dihadapi para pengungsi. Salah satu tantangan tersebut adalah sulitnya mengakses layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Karena sistem perbankan tradisional seringkali tidak dapat diakses atau diandalkan, banyak pengungsi yang sulit membayar biaya perawatan medis atau mendaftarkan anak-anaknya mereka ke sekolah. Nah, berinvestasi dalam energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, salah satu bidang utama yang menjadi fokus Bank Sidra adalah energi terbaru. Jalur Gajah telah lama dilanda pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan. Dengan seringnya pemadaman listrik yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan menghambat pembangunan ekonomi,
Untuk mengatasi masalah ini, Sidra Bank bermitra dengan organisasi lokal membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya di seluruh wilayah. Bidang lain yang menjadi fokus Sidra Bank adalah pertanian berkelanjutan. Jalur Gajah menghadapi banyak tantangan dalam hal ketahanan pangan, termasuk terbatasnya lahan subur, kelangkaan air, pembatasan impor. Untuk mengatasi tantangan ini, Sidra Bank bekerja sama dengan petani lokal dan berkooperasi pertanian untuk menerapkan praktik pertanian dan inovatif dan berkelanjutan, mempromosikan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah. Selain energi terbaru dan pertanian berkelanjutan, Sidra Bank juga berinvestasi pada industri berkelanjutan lainnya seperti daur ulang, pengelolaan limbah. Jalur Gajah menghadapi tantangan besar dalam hal membangun pembuangan limbah. Dengan terbatasnya tempat pembuangan sampah dan infrastruktur yang memadai, Sidra Bank bermitra dengan organisasi lokal untuk membangun fasilitasi daur ulang dan mempromosikan inisiatif pengurangan dan daur ulang sampah. Nah, kawan-kawan, semoga saja ya informasi ini mengetuk hati ya para penambang Sidra Bank, ya pengguna Sidra Bank, untuk ya membantu saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza khususnya, ya kawan-kawan. Nah, semoga saja ya apa yang kita harapkan ya bisa terrealisasi, karena banyak sekali sekarang ini yang KIC peer-to-peer-nya masih tertunda. Nah, belum pastinya harga Sidra Bank, kita juga belum bisa berbuat apa-apa. Doakan ya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan bisa membantu saudara-saudara kita di ya Palestina, di Gaza ya. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Oke. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.